Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa banyak Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Sudah berapa banyak di dalam kamus kehidupan kita ada bilangan-bilangan Ramadan yang mampir? Di sini ada yang 70 tahun misalnya, berarti paling tidak ya ada berapa kali Ramadan setelah dia balik. Balik usia berapa Pak dulu? 13 tahun. Kalau usianya 70 tahun dikurang 13 tahun berapa? 57. Berarti paling tidak 57 kali Ramadan sudah apa? Sudah mampir di dalam kehidupannya. 57 kali, Pak. Kalau usia Bapak berapa? 70 tahun. Kalau usia Bapak 60 tahun berarti 47 kali. Kalau yang usianya 50 tahun berarti berapa? 37 kali. Ya, yang usianya 40 tahun 27 kali dan seterusnya. Sudah banyak bilangan-bilangan Ramadan yang mampir di dalam kehidupan kita. Maka saya ajak ya introspeksi diri kita bersama, berkaca kepada bulan Ramadan yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Berapa dari bilangan-bilangan Ramadan tersebut yang benar-benar kita kerahkan kemampuan kita untuk beribadah, beramal soleh, sampai benar-benar capek badan kita, Pak. Berapa dari bilangan-bilangan Ramadan tersebut benar-benar kita sibuk untuk akhirat kita? Ataukah sepanjang bulan Ramadan yang sudah mampir itu ya kita habiskan bulan Ramadan tanpa ada keistimewaannya? Tidak ada yang berubah, ya sholat gitu-gitu aja, sedekah gitu-gitu aja, puasa juga sekedarnya. Apakah ini yang akan kita harapkan ya dari kehidupan kita yang pendek ini? Maka dari itu teman-teman sekalian, introspeksi diri kita, ya introspeksi diri kita, dan jangan berpikir bahwasanya kita masih bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Jangankan bulan Ramadan tahun depan, bulan Ramadan tahun ini pun kita belum tahu apakah sampai atau tidak. Maka dari itu teman-teman sekalian, penting kiranya ya kita berkaca kepada usia kita. Usia kita itu pendek. Usianya umat Nabi Muhammad SAW itu nggak panjang sebagaimana usianya orang-orang umat-umat terdahulu. Usianya Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun, Pak. Kita usianya berapa? Di sini paling tua ada berapa tahun? 76. Kata Rasulullah SAW, umru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, pendek usianya. Tetapi ingat Pak, ya di antara bentuk kasih sayang Allah terhadap umatnya Rasulullah SAW, ya Allah Azza wa Jalla banyak memberikan keberkahan-keberkahan amalan, keberkahan-keberkahan waktu, keberkahan-keberkahan tempat, ya buat umatnya Rasulullah SAW. Dan ini harus kita maksimalkan. Jangan sampai gagal lagi, ya jangan sampai kita gagal lagi. Kita bercita-cita bersama teman-teman sekalian, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik, ya Ramadan terbaik di dalam kehidupan kita, ya karena sejatinya opsi kita ini terhadap usia kita Pak cuman dua, ya opsi kita di dalam urusan usia kita itu cuman dua. Yang pertama, kita mau menghabiskan usia kita ini untuk kebaikan, atau yang kedua kita menghabiskan kehidupan kita, sisa usia kita ini untuk keburukan-keburukan. Kalau kemudian kita memilih opsi yang pertama, kita gunakan usia kita untuk kebaikan, maka insya Allah kita termasuk jajaran orang-orang yang disebut sama Rasulullah SAW sebagai khairun nas, sebagai orang yang terbaik. Jadi kata Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan banyak amalannya, atau baik amalan perbuatannya. Maka salah satu bentuk realisasi daripada kita memanfaatkan usia kita adalah kita manfaatkan event-event besar yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk kita. Salah satunya event terbesar dalam kehidupan penghambaan kita kepada Allah adalah bulan Ramadan ini. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau mengomentari ya hadis Rasulullah SAW,
di mana Rasulullah SAW pernah naik ke atas mimbar dan kemudian mengucapkan amin sampai 3 kali. Ternyata apa? Ternyata saat itu ada Jibril alaihissalam yang kemudian berdoa, mendoakan kecelakaan untuk 3 golongan manusia. Yang pertama, Jibril kemudian berdoa supaya apa? Celaka orang yang disebutkan nama Muhammad SAW, ya, disebutkan namamu, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu atau tidak bersolawat untukmu. Yang kedua adalah orang yang disempatkan oleh Allah Azza wa Jalla bertemu dengan bulan Ramadan. Fansalakha minhu falam yughfar lahu, dan kemudian bulan Ramadan itu berlalu sementara dosa-dosanya tidak diampuni. Jibril berdoa, celakalah orang yang seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengucapkan amin. Makanya Ibnu Rajab kemudian mengatakan, kalau, dan para ulama yang lain ya, kalau seorang kemudian tidak diampuni di bulan Ramadan, maka tidak akan dia diampuni di bulan-bulan yang lain. Karena begitu tercurahnya rahmat Allah, begitu terbukanya ampunan dari Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan, semudah itu seseorang seharusnya mendapatkan ampunan dan dia gagal, apalagi di bulan-bulan yang lain. Maka ini peringatan buat kita semua, teman-teman sekalian. Peringatan buat kita semua. Jangan sampai kita di usia kita memilih opsi yang kedua. Di opsi yang pertama kita maksimalkan usia kita untuk kebaikan-kebaikan. Opsi keduanya kita menggunakan usia kita untuk hal-hal yang sia-sia atau bahkan hal yang kemaksiatan. Dan ini konsekuensinya sangat berat, sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Fatir ayat ke-37. Kata Allah Azza wa Jalla, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jadi orang yang mempergunakan usianya dengan sembarangan, dengan kemaksiatan, dengan kefasikan, dengan kekufuran, maka mereka menjadi penghuni neraka, di mana di dalam neraka mereka berteriak-teriak. Apa yang diteriakkan penghuni neraka? Allah abadikan di dalam surat Fatir ayat 37. Kata Allah Azza wa Jalla, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya, mereka berteriak di dalamnya, keluarkan kami dari sini. Mau ngapain minta dikeluarkan dari neraka? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Biarkan kami keluar dan kami beramal soleh dengan amalan-amalan yang dahulu kami tinggalkan. Apakah dikasih izin keluar oleh Allah Azza wa Jalla? Kata Allah Azza wa Jalla kemudian membalas permintaan mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Azza wa Jalla kepada mereka, bukankah aku sudah memberikan kepada kalian usia yang panjang, yang seharusnya dengan usia tersebut kalian berpikir tentang kehidupan, ya, tentang apa yang terjadi setelah kematian, tentang amalan-amalan soleh, tentang ibadah. Tapi kemudian mereka gagal mempergunakan usianya, bahkan untuk berpikir mereka enggak gunakan. Bahkan untuk berpikir mereka gagal. Wa ja'akumun nadhir, kata Allah Azza wa Jalla. Apalagi telah datang an-nadhir, telah datang peringatan kepada kalian. Apa maksud daripada an-nadhir di sini? Ada yang tahu, Pak? Apa yang dimaksud dengan peringatan di surat Fatir ayat 37? Kata para mufassirin, ya, ahlu tafsir, ada 2. An-nadhir di sini maksudnya ada 2. Ya, peringatan di sini ada 2. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan ini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, maksud dari an-nadhir adalah asyaib. Maksud daripada an-nadhir peringatan adalah asyaib. Asyaib itu artinya uban. Ya, asyaib itu artinya apa? Uban. Makanya para ulama mengatakan uban itu, asyaib itu Rasulul Maut, utusannya kematian. Ya, utusannya kematian. Maka kalau ada nanti di bulan Ramadan berleha-leha, malas ibadah, malu sama uban. Ini penting untuk kita renungkan, Bapak-bapak. Ingat, orang-orang soleh terdahulu, mereka itu minta sama Allah Azza wa Jalla, Pak. Ya, para sahabat, ya, para salafus soleh ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, dan kemudian para a'immah setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka itu saking mereka pahamnya harga mahalnya Ramadan,
mereka sudah minta-minta memelas kepada Allah 6 bulan sebelum bulan Ramadan, supaya mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka sudah penuh harap, ya Allah, balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. 6 bulan jaraknya dari bulan Ramadan tuh. Mungkin di sini baru sadar Ramadan tinggal berapa hari lagi. Mereka sudah merindu kepada bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. 6 bulan setelah bulan Ramadan berakhir, mereka meminta kepada Allah agar supaya amalan-amalan di bulan Ramadan diterima. Jadi sejatinya sepanjang tahun hati mereka selalu tertaut dengan bulan Ramadan. Kita dihajar ketupat udah lupa Ramadan. Pulang mudik sudah lupa sudah. Kemarin baru selesai bulan Ramadan. Tidak meminta diterimanya doa-doa kita. Jadi ikhwas sekalian, teman-teman sekalian, penting kiranya kemudian juga kita ada di bulan Sya'ban. Di antara yang perlu kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah ya banyak bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, supaya apa? Bersih hati kita, supaya kita lebih siap menjalani bulan-bulan amalan-amalan di bulan Ramadan. Karena sejatinya yang akan menghambat ya amalan-amalan soleh kita adalah dosa-dosa kita. Terlebih kata Rasulullah SAW, ya, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan, ya, banyak dilupakan oleh orang-orang, oleh manusia. Padahal di dalam bulan Sya'ban tersebut amalan-amalan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai kan seorang sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kok Anda banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban? Kenapa Anda banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban?" Maka kata Rasulullah, itulah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, antara Rajab dan Ramadan. Padahal saat itu amalan-amalan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, kata Rasulullah. Dan aku cinta dan aku suka ketika amalanku diangkat sementara kondisiku sedang dalam keadaan berpuasa. Makanya kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW itu tidak berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, ya. Dan yang paling banyak beliau isi dari bulan-bulan tersebut dengan puasa adalah bulan Sya'ban yang paling banyak, ya, yang paling banyak. Baik, teman-teman sekalian, kita sedikit membahas tentang hadis-hadis sebagai muzakarah kita, sebagai pengingat kita supaya kita termotivasi untuk menjalani hari-hari kita di bulan Ramadan dengan baik. Kitabus Shaum, ya. Ini kitab atau kalau diartikan bab, ya, yang ke-30 dari Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuka Kitabus Shaum ini dengan sebuah bab wujubi shaumi Ramadan, ya, bab tentang kewajiban saum Ramadan. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Ayat yang sudah sering sekali kita dengar. Sejarah tasyri' daripada puasa Ramadan. Kapan puasa Ramadan itu diwajibkan, Pak? Ketika Rasulullah SAW di Mekah itu, di fase Mekah, apakah sudah ada syariat puasa Ramadan? Ya, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, belum di awal-awal belum ada syariat wajib puasa Ramadan. Maka ketika Rasulullah sampai di Madinah, ya, salah satu yang biasa beliau lakukan adalah puasa 3 hari setiap bulan, dan kemudian puasa Asyura, puasa 3 hari selama 1 bulan, dan kemudian puasa Asyura. Dan baru kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 183 sampai 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, dan seterusnya. Pada mulanya, teman-teman sekalian, orang yang menghendaki puasa dipersilahkan untuk berpuasa bulan Ramadan.
Tapi ada opsi ya, yang tidak ingin puasa tidak masalah, tetapi dia mengganti dengan memberi makan orang miskin ya. Jadi dulu opsional puasanya. Yang mau berpuasa dipersilakan untuk berpuasa Ramadan, kalau nggak mau berpuasa maka dia memberikan makan orang miskin sebagai ganti puasanya ya, dan ini sudah mencukupi. Kemudian baru setelahnya Allah Azza wa Jalla menurunkan ya ayat berikutnya, itu surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya ya, bukan dalam keadaan bersafar pada bulan itu, maka berpuasalah. Ya, maka dengan turunnya ayat ini opsi tadi dihilangkan. Ya, jadi nggak ada opsional, semuanya wajib berpuasa selama dia bukan musafir ya, dan kemudian tidak dalam keadaan sakit dan seterusnya. Fidyah itu membayar ganti itu hanya khusus pada orang-orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa ya. Kemudian pada awalnya pensyariatan puasa itu ya Bapak-bapak, teman-teman sekalian, awalnya itu berbuka maghrib ya, berbuka maghrib, para sahabat saat itu diperbolehkan untuk makan, minum ya, berhubungan biologis sampai mereka tertidur. Kalau sudah tertidur, ketika bangun lagi dari tidurnya, maka sudah wajib lagi apa? Berpuasa. Dulu seperti itu. Jadi misalnya berbuka ketika maghrib ya, antum makan-makan, kemudian habis maghrib karena kebanyakan makan gitu ya, semuanya dihajar, terus antum ngantuk tidur. Sebelum Isya udah tidur. Bangun-bangun azan Isya. Maka ketika bangun azan Isya sudah sudah wajib lagi untuk berpuasa. Dulu seperti itu. Jadi bangun tidur itu sudah wajib lagi berpuasa. Awal-awal seperti itu. Tetapi kemudian ada kasus sahabat namanya Sirmah ya. Nah, Sirmah ini dia bekerja keras di siang hari. Kemudian pulang ke rumahnya, belum sempat berbuka, kemudian dia tertidur. Bangun lagi, sesuai dengan aturan ketika selesai tidur, bangun, maka kondisinya wajib berpuasa. Sementara dia belum berbuka pada hari itu. Keesokan harinya kerja, pingsan. Maka sampailah kepada Rasulullah SAW kabar tersebut. Maka kemudian turunlah ya ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ini bentuk keringanan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Nah, barulah kemudian dikasih keringanan. Jadi sepanjang malam di bulan Ramadan kita boleh makan, boleh minum, boleh berjima, hubungan biologis dengan istri. Ini bentuk kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian berikutnya hadis babu fadlis saum, bab tentang keutamaan puasa ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Fala yarfuth wala yajhal, bagi siapapun yang sedang berpuasa maka jangan bertindak rofas. Fala yarfus, jangan bertindak rofas. Rofas ini ya baik dengan kata-kata ataupun perbuatan. Ya, perkataan yang keji, perbuatan yang keji. Wala yajhal, dan kemudian jangan berbuat bodoh, artinya berbuat dosa. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kalau seandainya ada orang yang ngajak ribut, ya ngajak bertengkar, yang kemudian menghina kita dan seterusnya, pokoknya memancing emosi kita,
maka falyaqul inni shaim. Kata Rasulullah SAW, hendaknya apa? Dia mengatakan saya sedang berpuasa. Inni shaim, ya, saya berpuasa. Marrataini. Walladzi nafsi biyadi la khulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Kata Rasulullah SAW, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ya, bau daripada mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Azza wa Jalla daripada kasturi. Ya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya, karena orang-orang yang berpuasa, kata Allah Azza wa Jalla, ya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, menahan syahwatnya untuk aku, kata Allah Azza wa Jalla. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini salah satu keistimewaan puasa, ya, dibandingkan dengan amalan-amalan soleh yang lain. Asyamu li, kata Allah Azza wa Jalla. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan yang namanya kebaikan itu memiliki kelipatan, ya, 10 kali lipat. Maka teman-teman sekalian perlu kita perhatikan bahwasanya yang namanya berpuasa itu perisai. Ya, maka jangan sampai kita bertindak yang tidak-tidak. Begitu banyak orang yang berpuasa cuman apa? Cuman nahan lapar sama haus, tetapi mulutnya nggak dijaga. Padahal mulut itu sumber petaka yang akan menghabiskan pahala-pahala puasa antum. Itu adalah yang paling besar faktornya adalah faktor lisan kita sendiri. Makanya kata Rasulullah SAW, rubba saim, ya, betapa banyak apa orang yang berpuasa, laisa habbuhu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kenapa seperti itu? Ketika dia berpuasa, mulutnya nggak dijaga, tetap berbuat dusta, berkata dusta, ya, tetap berkata kotor, berantem sama orang, ya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Sudah nggak dapat apa-apa, cuman lapar sama dahaga saja yang. Maka ini jangan sampai kita seperti ini. Ya, sudah tahan bulan Ramadan, dah lupakan segala permusuhan. Ya, ada hal lebih penting yang sedang kita kejar, ya, yaitu apa? Rahmat dan ampunannya Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian juga di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab as-saumu kafarah. Ya, bab tentang puasa itu adalah kafarah. Kafarahnya dosa-dosa. Kata Huzaifah ibn Yaman, qala Umar radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, man yahfadhu haditsan anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, siapa yang hafal dari Rasulullah SAW sebuah hadis yang berkaitan dengan fitnah. Maka kemudian qala Huzaifah ibn Yaman kemudian mengatakan, ana sami'tuhu yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhas salatu wassiyamu wassadaqah. Bahwa apa kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa seseorang di dalam keluarganya, ya, di dalam hartanya, dan di dalam urusan bertetangganya, tukaffiruhas salatu wassiyamu wassadaqah. Maka dosa-dosa tersebut akan dihilangkan dengan sholat, dengan puasa, dan dengan sedekah. Ya, perkara-perkara yang keluar batasan, ya, dalam urusan keluarganya, urusan hartanya, atau urusan bertetangganya. Dan tentunya teman-teman sekalian, kaidah ya dalam permasalahan seperti ini, bahwa yang dihapuskan dosa dengan amalan-amalan kita itu dosa kecil apa dosa besar? Dosa kecil. Yang terhapuskan dengan amalan-amalan kita adalah dosa kecil. Adapun dosa besar tidak. Kenapa seperti itu? Karena dosa besar butuh pertaubatan secara khusus. Pertaubatan secara khusus namanya dosa besar. Tidak bisa hilang hanya dengan dengan beramal soleh. Jadi kita bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa tersebut. Yang terhilangkan dengan amalan-amalan soleh kita adalah dosa-dosa kecil.
Contoh misalnya di riwayat yang lain dalam wudhu misalnya, ketika orang berwudhu kan mengalir, dosa-dosa itu tergugurkan ya seiring dengan mengalirnya air di dalam anggota wudhu kita. Ya, maka ini dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa besar harus kita bertobat ya dengan 3 syarat. Kalau bertobat itu ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah kita berhenti ya, dan kemudian kita menyesalinya, dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Ya, kalau berkaitan dengan anak Adam berarti apa? Berarti ditambah lagi 1, yaitu meminta keriduan. Ya, meminta maaf dan mengembalikan hak kalau memang ternyata kita dosanya adalah mengambil harta orang lain. Dan di sini disebutkan as-shalah, as-siyam, as-shadaqah. Ini diantara amalan-amalan Pak, amalan-amalan inti yang harusnya kita suburkan di bulan Ramadan. Perhatikan sholat kita Pak. Perhatikan sholat kita. Terutama sholat apa? Yang kita perhatikan di bulan Ramadan, sholat apa yang paling kita utamakan untuk kita perhatikan? Sholat wajib Pak. Ya, jangan salah prioritas. Di bulan Ramadan ada orang yang taraweh, sholat isya enggak. Bocah-bocah ini namanya yang gini. Ya, sholat isya enggak, sholat taraweh 2 rakaat, habis itu main petasan. Enggak boleh. Jadi teman-teman sekalian, perlu kita ingat konsep di dalam agama kita bahwasanya yang namanya ibadah wajib itu lebih diprioritaskan daripada ibadah sunnah. Sholat wajib itu lebih prioritas untuk kita perhatikan daripada sholat taraweh. Jangan sampai salah prioritas. Tadi sholat taraweh rajin, sholat wajibnya bolong-bolong. Jadi ada pembahasan para ulama ya. Bagaimana hukumnya seperti ini? Kalau orang berpuasa di bulan Ramadan tapi kemudian gak sholat, maka ada khilaf para ulama. Bagi ulama-ulama yang menganggap bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat adalah jatuh kepada kekufuran, ya sudah, puasanya gak ada gunanya. Puasa Ramadannya gak ada gunanya Pak. Karena ingat ini khilaf yang lumayan kuat. Ya, status orang yang meninggalkan sholat wajib itu seperti apa? Sebagian ulama mengatakan jatuh kepada kekufuran, sebagian lagi mengatakan tidak jatuh kepada kekufuran tetapi melakukan dosa besar yang kadar dosanya itu lebih besar daripada membunuh dan berzina. Jadi jangan main-main. Salat ya, perhatikan terutama salat wajib. Karena dalam sebuah hadis qudsi ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba itu bertakarub kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang sudah aku wajibkan atasnya. Jadi Allah itu paling suka, paling cinta ketika seorang hamba itu bertakarub dengan amalan yang wajib. Ya, baru setelahnya kita tambah amalan-amalan sunnah. Kita sholat raweh, sholat rawatib, sholat duha kita perhatikan di bulan Ramadan. Kemudian adalah puasa. Ya. Nah, amalan inti di bulan Ramadan ya puasa itu. Maka perhatikan kualitas puasa antum. Jangan sampai Pak, jangan sampai kualitas puasa kita tadi. Kualitas puasanya cuman lapar dan haus saja. Ya, yang diperhatikan apa? Cuman menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi yang lainnya enggak. Tetap nipu orang, tetap menghina orang, tetap gibahin orang, ini nggak dapat apa-apa. Nah, itu menahan lapar sama haus itu level puasa yang paling rendah. Menahan lapar dan haus, anak-anak bisa, tapi menjaga kualitas dan memperbaiki kualitas puasa dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, apapun itu bentuknya, maka itulah ya puasa yang seharusnya. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Dan sedekah yang paling di antara sedekah yang paling strategis di bulan Ramadan apa Pak? Sedekah apa? Ya, sedekah memberi makan orang yang berbuka puasa. Ini salah satu yang bisa antum lakukan. Kenapa seperti itu? Karena tadi kita sudah sedikit bahas. Yang namanya pahala puasa itu kan besar sekali. Ya, Allah yang langsung mengganjarnya. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, man aftara sha'iman. Barang siapa yang memberikan
iftar memberikan makan orang yang berpuasa. Ganjarannya apa? Baginya pahala puasa orang yang diberi makan tanpa mengurangi apa? Pahala orang yang berpuasa tersebut. Dapat pahalanya tuh, ya, dapat pahalanya. Apalagi yang antum berikan itu orang puasanya Masya Allah, ya, yang kerjaannya ke masjid, yang kemudian santun, ya, dan kemudian banyak beramal soleh, itu luar biasa. Antum dapat pahalanya juga. Maka dulu ketika pertama kali saya ke Madinah, ya, bingung juga, ya. Dulu ketika pertama kali Ramadan di Masjid Nabawi itu kita jarak 100 meter dari Masjid Nabawi itu ditarik-tarik sama orang. Bukan ditarik-tarik mau diapain Pak, enggak. Tapi ditarik-tarik kemana? Dia sudah menyiapkan tempat, menyiapkan makanan, ya, untuk berbuka puasa. Jadi ditarik-tarik sama mereka. Kalau antum nanti umroh di bulan Ramadan, antum bisa merasakan itu, ya, ditarik-tarik. Tapi kalau sekarang mungkin peraturannya udah beda. Kalau dulu ketika 2015 pertama kali saya ke sana, itu masih bebas gitu, orang-orang masih di luar pagar Masjid Nabawi masih bisa gelar-gelar makanan iftar. Ya, kalau sekarang mungkin udah enggak. Jadi tarik-tarik sama orang. Ini kenapa nih? Kenapa? Ternyata mau diajak apa? Iftar. Baru jam 5. Baru jam berapa, Pak? Jam 5 tuh mereka sudah keliaran tuh puasa. Ya, kata sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ya, radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam surga nanti ada sebuah pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Ada sebuah pintu di surga namanya ar-rayyan. Apa itu pintu ar-rayyan? Kata Rasulullah, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yaitu pintu yang dikhususkan buat masuknya orang-orang yang berpuasa di dunia untuk masuk ke dalam surga. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada yang berhak memasuki pintu rayyan ini kecuali orang-orang yang terbiasa berpuasa di dunia. Yuqalu aina shaimun, dikatakan mana orang-orang yang berpuasa, fayaqumun, ya, maka kemudian orang-orang yang punya amalan berpuasa di dunia mereka akan bangkit dan kemudian masuk kepada surga melewati pintu ar-rayyan itu. Di dalam surga itu, Pak, banyak pintu, ya, bukan dari satu pintu saja masuk, tetapi sebagaimana disebutkan hadis berikutnya nih, ya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah hadza khair, ya, faman kana min ahli as-salatu iya min babis salat. Kata Rasulullah, barang siapa yang kemudian, ya, banyak salat di mana? Di dunia, ketika di dunia amalannya adalah amalan intinya adalah salat, du'iyya min babis salat, maka orang tersebut akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'iyya min babil jihad, kata Rasulullah. Barang siapa yang ketika di dunia salah satu atau amalan inti dia, amalan yang dia mendominasi kehidupan dia adalah jihad, adalah dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iyya min babir rayyan, ya, dan kalau kemudian di antara amalan yang paling dominan ketika dia hidup di dunia adalah amalan puasa, maka dia dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah du'iyya min babis shadaqah. Dan barang siapa yang ketika di dunia itu rajin bersedekah, ya, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Maka teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, penting bagi kita punya amalan di mana kita bisa istiqomah, komitmen benar-benar untuk menjalankan ibadah tersebut, amalan tersebut. Tentunya kan antara satu orang dengan orang yang lain akan berbeda. Gak semuanya bisa bersedekah, sebagaimana gak semuanya kuat untuk berpuasa, sebagaimana gak semuanya bisa setiap malam bangun malam kemudian sholat malam. Berbeda-beda. Maka, ya, pilih
yang sesuai dengan kapasitas diri antum, bapak-bapak, teman-teman sekalian. Kalau punya duit banyak, seperti antum-antum ini kan duitnya banyak Pak ya, maka bisa pilih sedekah. Sedekah rutin, dirutinin, ngasih makan fakir miskin. Itu jadi apa? Kita harapkan kepada Allah Azza wa Jalla, ini jadi apa? Jadi wasilah supaya nanti ketika di akhirat kelak saya dipanggil dari pintu sedekah. Ada sebagian dari antum yang nggak punya uang misalnya, ya, tetapi kuat badannya untuk berpuasa. Untuk apa? Berpuasa. Maka puasa Ramadannya benerin, kemudian puasa Syawal atau puasa-puasa sunnah lainnya kemudian kita istiqomahkan, kita komitmen di situ. Atau orang lain ada yang kuatnya sholat misalnya. Saya suka banget sholat, saya bisa fokus ketika sholat dan seterusnya. Maka pilih amalan sholat dan kita berharap kepada Allah. Ihtisab itu kita berharap ya ganjaran dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Jadi berpintu-pintu surga itu. Makanya kan kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Az-Zumar ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, nanti orang-orang para penghuni surga ya orang-orang yang bertakwa akan digiring ya menuju surga dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ya, ada kelompok orang-orang sholat, ada kelompok orang-orang tergantung dengan amalan-amalan yang mendominasi kehidupan dia di dunia. Begitu juga dengan penghuni neraka, ya digiring berkelompok-kelompok semuanya. Jadi kita semua akan dikategorikan sesuai dengan amalan-amalan kita di dunia. Maka pastikan ya Bapak-bapak, teman-teman sekalian, kita termasuk syukur-syukur kita bisa dipanggil dari banyak pintu. Dan ini pernah ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Intinya Abu Bakar As-Siddiq kemudian bertanya kepada Rasul. Selesai Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti ada ada pintu sedekah, ada pintu puasa, dan kemudian akan memanggil para orang yang berhak untuk masuk ke dalamnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ada nggak Rasulullah? Mungkin nggak seseorang itu dipanggil dari banyak pintu? Ya, mungkin nggak seseorang itu dipanggil dari seluruh pintu? Jadi seluruh pintu memanggil dia. Maka kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Wa arju an takuna minhum. Dan saya berharap itulah orangnya, kamulah orangnya. Ya, atau kamulah yang termasuk daripada orang-orang yang dipanggil dari beberapa pintu itu. Bercita-cita Pak, cita-cita itu yang tinggi. Harapan kita di akhirat itu pasang harapan setinggi-tingginya. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan harapan yang tinggi. Makanya seorang sahabat ya, beliau salah seorang ahlu suffah ya, dan kemudian seorang yang miskin gak punya apa-apa, tapi karena Rasulullah SAW ya memperhatikan sahabat yang masih muda saat itu, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat yang satu ini ya, mintalah sesuatu. Ya, maka sahabat ini mengatakan, ya saya nggak minta apa-apa ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Cuman satu saya yang mau minta dari Anda, saya mau bersama dengan Anda di surga. Dia bukan cuma minta masuk surga, tetapi mau bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Artinya satu tingkatan dengan Rasulullah SAW. Ketika ditanya au ghairu dzalik, apa selain daripada itu? Enggak, ya Rasulullah saya enggak mau apa-apa lagi, saya mau itu aja. Jadi harapan seorang sahabat itu sudah ketika akhirat ya, ketika iman itu sudah bercokol dalam hati, udah dunia itu nggak ada harganya ya. Yang dipikiran apa? Akhirat. Ini sahabat ahlu sufa. Tahu Pak ahlu sufa itu apa? Ahlu sufa itu adalah bagian yang ada di Masjid Nabawi yang dikhususkan untuk apa? Untuk orang-orang yang tadi sahabat-sahabat miskin yang nggak punya rumah ya, yang nggak punya apa-apa, sehingga kemudian mereka tinggal di sana. Ya, nanti sebagian dari para sahabat ada yang memberikan sedekah, makanan dan seterusnya, mereka makan dari sedekah-sedekah tersebut. Ya, orang-orang miskin di situ. Tapi ketika salah seorang sahabat ahlu suffah
diberikan ya hak untuk meminta sesuatu dari Rasulullah SAW. Dia nggak minta apa? Nggak minta harta, nggak minta istri, ya, nggak minta onta. Padahal kalau minta hal-hal tersebut Rasulullah SAW bisa nggak ngasih? Bisa tidak? Bisa. Tinggal suruh Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf untuk mengurusi. Tapi itu tidak diminta. Yang diminta adalah Jannah Firdaus al-A'la bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian juga di antara fadilah dari bulan Ramadan, bab kata Al-Imam Al-Bukhari, bab hal yuqalu Ramadan atau syahr Ramadan wa man ra'a kullahu wasi'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka. Dan kemudian juga kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabun nar." Ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu neraka, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit itu dibuka, wa ghuliqat abwabu jahannam. Ya, maka kemudian pintu-pintu neraka ditutup, wa sulsilatis syayatin, dan kemudian setan-setan itu dibelenggu. Itu di antara hadis-hadis ya, hadis-hadis daripada Kitabus Shaum dari Sahih Al-Bukhari yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Ya, dan sekali lagi teman-teman sekalian, kita bahas daripada hadis-hadis ya, hadis-hadis tentang bulan Ramadan ini, tentang puasa ini semata-mata supaya kita termotivasi. Ya, kita ingat bahwa beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, ya, banyak-banyak berilmu tentang bulan Ramadan Bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekali lagi terutama yang sudah tua, malu sama uban tadi, ya. Jangan sampai kemudian jadi orang-orang yang sudah berumur tapi kemudian masih menyia-nyiakan bulan Ramadan. Dan ini nasihat bukan hanya kepada orang yang sudah berumur, tapi semuanya. Ya, ingat ancamannya Rasulullah SAW buat orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, ya, didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak main-main, nggak main-main. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, banyak-banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Syaban ini, ya, di sisa jarak kita dengan bulan Ramadan yang dekat ini. Kemudian bangun tren positif kita di dalam ibadah dari sekarang. Banyak berpuasa, banyak sholat sunnah, banyak kemudian baca Al-Quran dari sekarang. Supaya apa? Supaya sudah terbentuk patternnya nih, sudah terbentuk pola ibadah antum sebelum bulan Ramadan. Jadi ketika masuk bulan Ramadan nggak gagap lagi, tinggal melanjutkan apa? Tinggal melanjutkan tren positif yang sudah antum bangun. Makanya di antara para ulama ada yang membahas kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Salah satu hikmah di baliknya apa? Supaya tubuh itu benar-benar sudah terkondisikan. Kan banyak orang-orang ketika masuk bulan Ramadan sakit tipes, perut kosong, belum nggak biasa puasa, qadarullah gitu ya, karena sebab pas kosong-kosong perutnya makan yang pedes-pedes, kira sakit apa? Sakit tipes dan seterusnya. Banyak ya, maka salah satu hikmah kenapa banyak berpuasa di bulan Sya'ban supaya tubuh terkondisikan. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, ya, tubuh tidak terberatkan. Ya, begitu juga dengan bacaan Quran segala macam. Demikian ya teman-teman sekalian yang bisa Ana sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberi taufik dan sadat oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menjalani bulan Ramadan kita dengan baik, ya. Dan semoga bulan Ramadan kita tahun ini adalah bulan Ramadan terbaik yang bisa kita serahkan untuk Allah Azza wa Jalla.